Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Salam cinta, salam damai, salam muhibbah buat saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, izinkan saya berbagi intisari dari firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama dan guru-guru mursyid, para orang-orang yang telah mencapai derajat ulul albab. Semoga dapat membuka kesadaran kalbu kita dan kecerdasan akal pikiran kita. Terbukanya kesadaran kalbu, cerdas dalam menggunakan akal pikiran, di dalam kita mengamalkan, mengimplementasikan, dan membuktikan dalam setiap denyut napas kita. Itulah sebenarnya derajat keimanan yang berbuah akhlakul karimah, berupa amal soleh yang membuahkan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, yang takwa itu insya Allah dapat menjadi bekal keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Yang bermaksud, dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang ulul albab. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 197. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, siapakah gerangan ulul albab itu? Mari kita merujuk pada surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar liayatin liulil albab. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi ulil albab. Jadi, ulil albab itu saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, mari kita perhatikan dan pahami ayat berikutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yang bermaksud ulil albab itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata dengan berusaha, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Jadi, orang-orang ulil albab itu adalah orang-orang yang dalam menjalani kehidupannya penuh kesadaran mata kalbunya dan cerdas bijak bistari dalam menggunakan akal pikirannya. Dengan kata lain, selalu berzikir dan berfikir. Orang yang selalu berzikir dan berfikir dalam setiap keadaan akan terlihat tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, ketika dia berkata-kata, berucap, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang benar, jujur, tidak berbohong, tidak putar belit, tidak mengadu domba, tidak provokator, tidak menebar fitnah, tidak menghasut, tidak menebar berita hoaks, tidak menebar rasa kebencian, melainkan yang keluar dari ucapan mulutnya adalah salam, 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 damai, 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 menyejukkan hati para pendengarnya. Yang kedua, orang yang selalu berzikir dan berfikir dalam setiap keadaan, ulil albab itu akan terlihat ketika diberi amanah, dia tidak akan melakukan penyelewengan dan berkhianat. Dengan amanah yang diberikan kepadanya, tidak disalahgunakan. Dia tidak berperilaku sombong dan takabur, tidak melakukan rekayasa sejarah ataupun rekayasa-rekayasa untuk menipu, korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, dan berbuat kekejaman dan kezaliman. Yang ketiga, orang yang selalu berzikir dan berfikir dalam setiap keadaan, ulil albab itu ketika ada kesempatan dan peluang untuk melakukan maksiat, bukan maksiat yang berhubung kait dengan persoalan seksual saja, tetapi maksiat dalam arti yang luas, maksiat mulutnya, maksiat hati dan pikirannya, maksiat sorot pandangan matanya, maksiat pendengarannya, maksiat tangan dan kakinya. Maka orang yang sadar mata kalbunya, yang bijak bistari dalam menggunakan akal dan pikirannya, dia akan sekuat tenaga dan kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri seperti ini yang dimaksudkan siam daimun. Harapan kita semua, semoga kita dapat berusaha memperhatikan dan membuktikan serta mengamalkan ketiga faktor ini di dalam kita mengisi sisa-sisa umur untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta terhindar dari resiko mendapatkan azab neraka. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.
di atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.